OJK sudah mulai mengabaikan chat ancaman dari DC, karena kan sebenarnya kan di aturan OJK itu DC pinjol tidak boleh menagih dengan cara kekerasan, ancaman, teror, dan yang lain sebagainya. Tapi OJK malah mengabaikan. Ini akan jadi tanda bahaya buat kalian yang sedang galbay soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap yang namanya OJK abaikan teroran dari DC. Dan ini menjadi hal yang kalau kata saya sih ya cukup membahayakan juga buat kalian yang gampang takutan. Kalau orangnya gelo atau orangnya nggak takutan itu mungkin biasa aja. Tapi kalau misalkan ini terus dibiarkan, yang saya kasihan adalah nasabah-nasabah berikutnya. Kenapa? Karena kalau misalkan DC pinjol ini didiamkan, ada teror, intimidasi, menakut-nakuti, dan yang lain sebagainya, bahkan mengancam pembunuhan, itu saya kira penagihan yang ekstrim, penagihan yang bikin orang tuh stres. Jadi nggak heran kalau misalkan orang yang sedang terlilit hutang pinjol itu banyak melakukan hal-hal kriminal, mohon maaf. Kenapa ya? Contohnya mungkin melakukan pencurian, bahkan sampai melakukan pembegalan, dan yang lain sebagainya, bahkan sampai yang putus asa juga menjalani hidup, hingga akhirnya mereka itu mau bunuh diri gitu kan. Itu banyak sekali. Kenapa? Ya karena memang sampai detik ini belum ada respon dari OJK ketika ada nasabah yang sudah melaporkan, tapi OJK itu hanya diam aja. Ini saya juga nggak tahu ya, apakah OJK sama pinjol ini ada kong kali kong, saya juga nggak tahu, tapi ini akan berdampak sangat luar biasa sekali ke depannya untuk nasabah-nasabah yang terlilit utang pinjol. Ya kalian bayangkan sajalah, sekarang ini penagihan di situ luar biasa ekstrim. Mungkin yang galbay udah 2 tahun ya, atau 1 tahun ke atas itu bakal enjoy-enjoy aja, nerima teroran dari DC, ancaman dari DC itu enjoy-enjoy aja. Tapi buat nasabah yang baru galbay ini jadi masalah. Kenapa? Ya karena pikiran mereka ketika baru telat sehari, 2 hari nggak bakal ada teror, nggak bakal ada ancaman seperti ini. Tapi ternyata baru telat 3 hari aja udah ngancem, udah neror, udah bahkan mengintimidasi, menindas, melecehkan. Itu semuanya udah keluar dari DC pinjol. Dan ketika ada nasabah yang melaporkan, nggak direspon oleh OJK. Ya memang seperti itulah. Saya kembali lagi ya, memang seperti itulah hukum di Konoha. Jadi kalau misalkan nggak viral, nggak trending, nggak semua bahas, media-media itu nggak ngelirik, ya akhirnya berita sebenarnya ini bahaya juga itu bakal hilang begitu aja. Dan kedepannya pasti saya yakin akan banyak korban lagi ketika sedang galbay pinjol. Itu udah nggak heran sih, saya yakini hal itu. Kenapa? Ya gimana nggak panik, jujur saya juga ketika galbay, ketika baru galbay, kena teroran, kena ancaman, dan yang lain sebagainya, ya itu pasti stres, depresi, karena takut. Takutnya apa? Masih kecil, masih muda, terus kemudian udah terlilit hutang pinjol, nanti datangin orang gede, tinggi gitu kan, protot. Nah itu takut, stres, akhirnya ya gali lubang tutup lubang, itu kesalahan. Jadi sekarang sih ya lebih baik buat teman-teman semuanya yang sedang galbay pinjol, tolong usahakan banget jangan sampai gali lubang tutup lubang. Lebih baik kalian hapus nomor HP kalian, reset HP kalian itu agar nggak diteror lagi. Karena kalau masalah bahas teroran dari pinjol itu ya memang luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap kuat dan mudah-mudahan banyakin rezekinya. Fokus aja usaha, fokus aja kerja, fokus cari duit yang banyak. Setelah itu ya udah bayarkan saja. Tapi jangan lupa ya, hapus nomor HP atau ganti nomor HP, reset HP itu dilakukan dulu biar teman-teman tuh bisa fokus kerjanya dan dapat duitnya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan teman-teman semuanya jangan panik, jangan takut dulu, jangan stres dulu, karena kalau udah stres, udah depresi, udah panik, ini bisa bahaya buat kalian juga. Oke, kalau kalian mau tanya-tanya boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup dulu videonya dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.